majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat wal abai wal ummahat, jamaah Masjid Arfa'un Nas Universitas Riau yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya. Nikmat Allah masih senantiasa menyertai kita. Pada petang hari Kamis ini di penghujung bulan Rabiul Akhir, kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majlis kitab Al-Arba'in wa Tatimmatul Khamsin oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, atau dikenal dengan Jami'ul Ulumi wal Hikam. Setelah sebelumnya hadis yang berkaitan dengan alhiqu al-fara'idha bi ahliha, sampaikan al-fara'id, bagian-bagian dari warisan kepada ahli-ahlinya, orang yang berhak menerimanya. Maka pada
hadis yang ke-44 ini Imam Ibn Rajab menyebutkan pula bab tentang atau hadis tentang ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Qala al-Imam rahimahullah ta'ala al-hadithur rabi' wal arba'un, hadis yang ke-44. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin Ummu Abdillah As-Siddiqah bintus Siddiq radhiyallahu anha wa an abiha, istri Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, qal ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Kharajahu al-Bukhari wa Muslim. Ar-radha'ah adalah sesusuan, yaitu seseorang menyusu kepada ibu seseorang, maka ibu yang menyusui itu adalah seperti ibu kandungnya sendiri. Demikian juga anak-anak daripada ibu itu adalah seperti saudara-saudara kandungnya sendiri, dan seterusnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Sesungguhnya sesusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan oleh al-wiladah, yaitu kelahiran. Artinya sebagaimana orang yang terlahir dari rahim seseorang ibu, maka dengan kelahiran itu dia memiliki hubungan nasab. Demikian pula susuan mengambil posisi yang sama, Jadi ini bab masuk dalam bab al-ankihah, bab nikah, di mana orang-orang yang senasab dengan kita diharamkan untuk menikah dengannya. Demikian juga orang-orang yang sepersusuan dengan kita diharamkan juga menikah dengannya. Itulah makna daripada ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, oleh Imam Muslim dari berbagai jalan, dari berbagai sanad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana Imam At-Tirmizi meriwayatkannya dari jalan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan hadis ini ijma' ulama mengamalkannya. Artinya orang-orang yang sepersusuan sama-sama diharamkan menikah seperti orang yang satu keturunan. Orang-orang yang sepersusuan sama-sama diharamkan menikah dengannya seperti orang yang seketurunan. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu, sebagaimana para orang-orang yang senasab dengan kita atau haramnya menikah itu dibagi kepada dua, ada yang haramnya mu'abbad dan ada yang haramnya mu'aqqad atau muqayyad.
yaitu haram selamanya, dan ada yang haramnya terikat dengan waktu atau terikat dengan ikatan. Yang haram selamanya adalah seperti yang disebut dalam ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum ila akhiri al-ayah, yaitu haram mu'abbad. Ada yang yaitu haram yang selamanya, tak berubah dengan berubahnya status kita. Tapi ada yang haramnya haram yang sementara. Misalnya adalah saudari kandung dari istri, atau saudari bapak istri, atau saudari ibu dari istri, atau bibinya, tantenya, bahkan neneknya juga. Cuman siapa pula yang nak nikah sama neneknya? Ya, paling nanti nikah sama tantenya atau sama bibinya. Tapi kalau nenek kayaknya, kecuali neneknya gadis, kan ada namanya nenek gadis. Ya, sudah tua pun masih gadis. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang tahrimnya mu'abbad alal infirad, yaitu haram selamanya tanpa sebab lain, hanya disebabkan oleh nasab. Dan itu dua macam. Ma yahrumu atau ma yuharramu bi mujarradin nasab, yang haram dinikahi hanya sekedar senasab, oleh karena senasab saja, maka diharamkan atas seorang laki-laki menikahi usulahu, yaitu yang menjadi asal muasal dia. Wa in alauna, sekalipun tinggi ke atas nasabnya. Kita yang menjadi asal kita tentu ibu. Bagi laki-laki, dia datang dari seorang ibu. Kenapa tidak bilang bapak? Bapak tidak mungkin menikah sama anak laki-laki. Jelas, ini bicara tentang laki-laki menikah dengan perempuan. Makanya seluruh asal dari kita laki-laki ini haram dia menikah dengannya. Demikian juga seluruh asal bagi perempuan adalah haram menikah dengannya. Bagi perempuan haram menikah dengan ayahnya, kemudian ayah dari ayahnya, datuknya, kemudian ayah dari ayahnya. Apa namanya itu? Tuci, buyutnya. Iya, buyutnya. Saya tidak paham lagi dok kata-kata. Kalau di kampus saya namanya Datuk Uci. Nah, andainya masih ada lagi ke atas, haram. Demikian juga bagi laki-laki, haram baginya menikahi ibunya, wa in alauna, sekalipun selalu naik ke atas. Ibunya, ibu dari ibunya, ibu dari ibunya, wa in alauna. Ini yang pertama. Ini sekedar nasab saja sudah haram baginya menikah, tidak ada sebab lain. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat yang dirahmati Allah SWT, jadi bagi laki-laki haram menikah dengan usul, dengan ibunya, neneknya, nenek ibunya, nenek-neneknya, dan seterusnya. Sebagaimana dia juga haram menikah dengan faraknya, yaitu yang lahir daripadanya, keturunannya, cabang-cabangnya, yaitu anak perempuannya, anak dari anak perempuannya, anak dari anak-anak perempuannya.
wa in safalna, sekalipun terus ke bawah. Wa furu aslihil adna wa in safilna, demikian juga furu' cabang-cabang dari asalnya yang terdekat sekalipun jauh ke bawah. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga diharamkan menikah dengan laki-laki menikahi bibinya atau bibinya atau ibu dari bibinya. Ibu dari bibinya adalah neneknya tadi, adalah neneknya, baik nenek dari pihak bapak maupun nenek dari pihak ibu. Sebagaimana dia juga tidak dibolehkan menikahi dengan anak-anak perempuannya dari pihak ibunya tadi. Dan seterusnya juga tidak boleh menikah dengan wabanatul akhi, anak-anak saudara laki-laki, anak dari saudara laki-laki. Sebagaimana juga tidak boleh menikah dengan anak-anak saudara perempuan, itu juga terlarang menikah. Nah, semua yang dilarang menikah ini juga diharamkan bagi orang yang sepersusuan. Misalnya saya misalnya sepersusuan dengan ustadz ini, siapa nama saya? Ikramul, masya Allah, akramun nas atau ikramun nas? Ikramul, baik, ikramul, masya Allah. Ya, bukan ikramun, baik, ikramul. Maka saya dengan dia sepersusuan, sah? Ibu saya yang dia menyusu kepadanya haram baginya dinikahi. Nenek saya yang merupakan ibu dari ibu saya haram dia nikahi. Jelas? Demikian juga dengan anak dari anak saya juga haram bagi dia untuk menikahi. Jadi seperti haramnya dinikahi karena nasab, seperti itu pula haram dinikahi karena sepersusuan. Oleh sebab itu, ikhwani akhwati fillah, kita harus berhati-hati dalam bab ini. Karena kalau memang ada yang menyusui, maka harus segera diketahui. Mungkin itu sebabnya dulu orang-orang suku kita, khususnya di Kampar misalnya atau di Riau ini, dulu ada larangan menikah dengan sesuku. Masih ingat? Sampai sekarang masih ada. Misalnya yang bersuku apa misalnya? Suku Domo dengan Domo dilarang menikah. Itu setelah kita tanya kepada orang-orang tua dan telusuri sejarahnya, dulu kan suku itu kan sedikit, tidak seramai sekarang, sehingga mereka sesuku itu tinggal di rumah besar, rumah kodang. Nah, mereka itu tinggal di situ bersama-sama. Nah, orang dulu bekerja itu biasa bergotong royong. Ada yang tinggal menjaga anak-anak, ada yang pergi ke sawah, ke ladang bekerja. Nah, di antara yang ditinggal tadi ada yang anak yang masih menyusu. Akhirnya disusukanlah oleh yang tadi tinggal tidak pergi bekerja. Sehingga dia tidak bisa lagi menghitung berapa orang yang persusuan, pokoknya sesuku itu semua mungkin sudah disusukan. Oleh sebab itu maka dikeluarkanlah daripada menikah nanti sepersusuan, maka orang tua kita dulu melarang kita menikah satu suku. Nah, kalau sekarang dalam kondisi sekarang di mana
setiap orang sudah terpisah rumahnya, maka kekhawatiran akan bercampur orang yang sepersusuan dengan yang bukan itu sudah sangat jauh untuk hari ini. Cuman sayangnya kita tidak menjaga nasab, sehingga entah di nenek-nenek kita dulu sepersusuan kita nggak tahu. Kita nggak tahu sama sekali. Yang kita tahu tidak boleh menikah sesuku. Kalau menikah itu kena denda sembelih kerbau, seekor kerbau. Kalau tidak diasingkan dulu atau merantau. Subhanallah. Jadi di sini Allah SWT menyebutkan bahwasanya sepersusuan sama dengan senasab. Sebagaimana tadi senasab itu haram senasab dengan tanpa sebab kecuali nasab, demikian juga kalau ada sebab lain. Misalnya apa? Bil musahara. Sebagaimana seorang laki-laki tidak boleh menikahi istri ayahnya. Istri ayahnya. Maksudnya bukan di saat ayahnya hidup atau di saat ayahnya masih hidup. Ini di saat ayah sudah tiada sama sekali, baik meninggal atau bercerai. Baik meninggal ataupun bercerai, tetap tidak boleh menikahi istri ayah. Apa sebab? Bukan karena senasab dengan ibu, tidak, tapi dengan ayah kita senasab, maka Allah mengharamkan wahalailu abnaikum. Haram bagi kalian menikah dengan istri-istri anak kalian yang laki-laki. Kalau istri sana laki-laki diharamkan, berarti juga istri-istri ayah wa ummahatukum, karena mereka adalah ibu bagi seorang anak. Oleh sebab itu makanya termasuk di sini ada karena dengan nasab dan ada sebab az-zawaj awal musahharah, yaitu pernikahan. Jadi siapapun yang dinikahi oleh ayah kita maka tidak boleh dinikahi oleh kita. Sebaliknya juga siapapun yang dinikahi oleh ibu kita tidak boleh dinikahi oleh kita atau tidak boleh menikah dengan kita. Karena apa? Karena ada karena ada nasab dan musahharah pernikahan. Intinya ikhwan ya akhwati billah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semua orang yang diharamkan dinikahi karena nasab, maka diharamkan pula dinikahi karena menyusui. Karena menyusui. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, hadis ini merupakan menjawami kalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk menjawami kalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah kapan seseorang baru dianggap sepersusuan. Nabi alaihi salatu wassalam pernah masuk menemui ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan bersamanya ada seorang laki-laki yang ternyata adalah saudara Aisyah sepersusuan. Saudara Aisyah sepersusuan. Dulu ibunda Aisyah menyusukan orang ini. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, intabihu, hati-hati dengan saudara kalian susu, unzuru ikhwanakum minar radha'ah, lihat saudara kalian yang sepersusuan. Innama tahrumu atau tuharrimu radha'ah khamsu radha'at, bahwasanya yang bersusuan yang mengharamkan menikah itu, yang menjadikan dia sebagai mahram adalah menyusu 5 kali sampai kenyang.
5 kali sampai kenyang. Jadi anak itu disusukan sebanyak 5 kali dan setiap kali disusukan kenyang. Nah, gimana tahu kenyang atau tidaknya? Nah, kalian dulu kalau udah kenyang nyusu gimana? Sudah lupa? Hah? Antum gimana? Kalau udah kenyang nikah gimana? Nikah. Apa namanya? Saya bilang apa tadi, nikah ya? Sudah kenyang menyusu. Antum tidak pernah nyusu? Pernah. Nah, gimana antum mengetahui antum sudah kenyang? Hah? Kalau udah kenyang dia tidak minta lagi. Udah kenyang itu. Ya kan? Kalau dia tidak minta lagi berarti sudah kenyang. Nah, anak-anak minta gimana? Nangis. Dia nangis. Kalau dia tidak nangis lagi berarti tidak minta lagi, berarti dia sudah kenyang. Dan biasanya anak-anak kalau sudah kenyang dia tertidur. Dia tertidur. Nah, bila sudah 5 kali disusukan dan dia tidak minta lagi berarti menjadi sepersusuan. Kalau kurang belum terhitung sebagai saudara sepersusuan. Jelas? Jadi kalau kalian nanti ada misalnya sempat jadi ibu nanti menyusukan anak orang lain, itu wajib diberitahukan kepada anak-anak kita. Baik. Sekarang saya sepersusuan dengan siapa? Ikramun. Dia nyusu saya ibu saya. Dia dari ibunya punya saudari-saudari perempuan. Nah, apakah saudari perempuan dia mahram bagi saya? Enggak. Sebab yang menyusukan bukan ibu dia, tapi ibu saya. Dia mahram kepada saudari perempuan saya karena ibu saya yang menyusukan. Berarti saya boleh nikah dengan saudarinya? Enggak ada lagi saudarinya. Saya pun dah nikah pula. Nah, andainya kan ini kan andai ini percintaan. Nah, andainya jadi dia dengan saya dia dengan saudari-saudari perempuan saya, bibi-bibi saya adalah mahram termasuk istri ayah saya yang satunya lagi. Istri ayahnya lebih dari satu ya? Hah? Antum lupa? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi seluruh yang mahram dengan nasab, mahram dengan susuan. Mahram dengan susuan itu sebanyak 5 kali sampai kenyang. Nah, bagaimana hukumnya menyusukan orang yang sudah dewasa? Pernah dengar? Hah? Orang yang sudah dewasa disusukan. Gimana caranya? Ada dulu kasus di zaman Nabi SAW, Salim Maula Huzaifah. Salim Maula Huzaifah. Sejak kecil dia sudah bersama keluarga itu. Lalu dia kan tumbuh semakin dewasa dan sudah memang dewasa. Nah, dia orang yang sudah tidak bisa lagi dipisahkan dari keluarga itu. Dan tentu istri Huzaifah ini perempuan, Salim bukan mahram baginya. Dia hanya sebagai pembantu. Lalu apa yang dilakukan? Dia mengadu kepada Nabi SAW. Istrinya mengadu, gimana ya Rasulullah, saya jadi sulit bergerak di rumah. Dulu Salim memang masih kecil, sekarang sudah dewasa dan mengerti apa yang dimengerti oleh laki-laki dewasa. Lalu kata Nabi SAW, ardi'ihi, susukan dia. Akhirnya tersenyum istrinya, gimana sih menyusukannya? Ia menyusukan, gimana cara menyusukannya? Dewasa. Tentu dia heran, gimana saya menyusukan Rasulullah? Dia sudah dewasa. Justru nengok aja tidak boleh, apalagi nyusu sama saya. Lalu Nabi SAW tersenyum juga. Ya tahulah maksudnya. Jadi maksudnya adalah
Kalau sekarang kan ada namanya alat, apa namanya? Kalian belum pernah menyusui, tidak tahu apa alat untuk mengeluarkan susu itu apa namanya? Vakum ya. Tapi bukan vakum cleaner, bukan vakum cleaner untuk bersihkan debu, tidak. Vakum untuk menyusul mengeluarkan susu dari sang ibu, lalu diberikan kepadanya. Nah, apakah ini berlaku umum atau hanya khusus pada Salim Maula Huzaifah radhiyallahu taala anhu? Sebagian besar ulama mengatakan ini khusus bagi Salim, tidak berlaku umum. Dalam istilah fikih namanya waqi'atu ainin. Ini hanya suatu yang bersifat kasuistik, tidak berlaku umum. Artinya itu tidak terjadi lagi kecuali hanya satu kali pada Salim Maula Huzaifah. Sebagian mengatakan al-ibratu bi umumil lafdh la bi khusus sabab. Ini juga berlaku umum, tentu dengan syarat bahwa keadaannya persis seperti keadaan itu. Kita misalnya bawa anak membantu di rumah kita sejak dia masih kecil lagi, lalu dewasa agak sulit, dia tidak bisa dipisahkan dari keluarga kita, maka disusukan. Wallahu ta'ala alam. Kalau berdasarkan dalil ini pendapat cukup kuat, tapi lebih hati-hati untuk tidak memperlakukannya, lebih hati-hati tidak memperlakukan hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan tentang masalah ini sama dengan pembicaraan tentang masalah haram atau mahram bagi seseorang. Intinya segala yang mahram karena nasab, mahram karena menyusui. Ayah ke atas, anak ke bawah, ibu ke atas, anak ke bawah. Demikian juga saudara-saudara yang dengannya diharamkan karena nasab, baik secara infirad maupun dengan digabungkan dengan al-musahara. Taib, barangkali waktu yang membatasi karena juga terlambat. Saya tidak hujan lebat tadi nampak di sana, ternyata di sini hujan ringan. Alhamdulillah, saya kira cukup sampai di sini kajian kita pada petang ini. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah, semuanya terang benderang, jelas. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Menyusu. Masya Allah, banyak nanti persusuan di kantor jadinya. Nah, saya takutkan orang salah paham pula cara menyusunya nanti. Nah, subhanallah, ya orang yang membolehkan tadi karena kathratut tardad wa takhallu ikhtilaf alaihi, tentu dia akan membolehkan itu lagi. Coba seperti yang saya katakan, jumhur pendapatnya lebih hati-hati karena tidak ada kecuali hanya satu kasus, makanya memberlakukannya sebagai kasus khusus lebih selamat daripada menjadikannya semacam sebagai sesuatu yang berlaku umum. Wallahu ta'ala alam. Nanti banyak yang disusukan nanti di kantor, termasuk manajer disusukan juga. Nah, akhirnya bahaya nanti, banyak sekali sepersusuan. Allah musta'an. Oleh sebab itu Allah alam, kembali kepada pendapat yang tadi. Kalau sisi detail dalilnya, ya memang ada terjadi zaman Nabi alaihissalatu wassalam, tapi jumhur memandang itu hanya sebagai waqi'atu ainin yang berlaku khusus, tidak berlaku untuk semua atau bagi yang lain. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ini kan tidak masuk bab darurat nih. Wanita kan tidak mesti ngantor nih sebenarnya pada hukum asalnya. Wanita itu tak mesti ngantor. Artinya wanita itu memang diciptakan untuk
bagian terima. Kalau laki-laki untuk bagian kasih. Jadi terima kasih. Jadi terima gaji kasih istri, itu biasanya. Habis itu baru minta uang ke istri untuk belanja lagi. Itu biasa. Jadi memang laki-laki ditakdirkan untuk mencari kehidupan, perempuan memang sudah ditakdirkan untuk dihidupi. Ini hukum asalnya. Makanya di saat perempuan banyak bekerja, banyak mereka minta cerai, minta khulu. Itu kenyataan. Di saat banyak yang di tenaga guru, dosen, habis itu penghasilannya lebih tinggi dari suaminya, merasa tidak butuh pada suami, kadang-kadang sudah di usia senja pun masih minta khulu, minta cerai pada suaminya. Makanya biarkanlah kami laki-laki ini punya jasa pada kalian yang perempuan, sehingga jasa itu yang membuat kami dimuliakan, membuat kami diperhatikan. Tapi kalau sudah ibu-ibu yang berjasa, akhirnya kita yang harus taat pada istri, dan itu agak payah juga kadang. Oleh sebab itu maka tetaplah dengan aturan syariat yang sesungguhnya. Wallahu taala alam. Baik. Habis ya? Itu aja lah dulu. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.